Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami di mana mengenai kesehatan mental forensik dalam keperawatan. Baik, keperawatan forensik ini merupakan subspesialisasi keperawatan jiwa yang bertujuan untuk membantu kesehatan jiwa dan sistem hukumnya dalam melayani orang-orang yang berkaitan dengan kesehatan jiwa dan hukum. Hal ini menjadi momentum secara nasional dan internasional. Perawat forensik berperan membantu menyelidiki kejahatan seperti kekerasan seksual dan fisik, kematian karena kecelakaan, dan mereka juga dilatih untuk mengumpulkan data-data pendukung. Perawat di sini juga bisa menjadi advokat klien, konselor terpercaya, penyedia layanan kesehatan tindakan primer, sekunder, dan tersier untuk populasi yang rentan. Selanjutnya, pada bagian isu forensik psikiatri, istilah psikiatri forensik ini merupakan terjemahan dari forensik psikiatri, penggabungan dua ilmu yaitu ilmu psikiatri dan ilmu forensik. Apabila kita mencoba menelaah bidang forensik lain seperti kimia forensik, kedokteran forensik, dan psikologi forensik, akan menyimpulkan bahwa forensik bukanlah ilmu dasar terapi, tetapi merupakan fungsi dari ilmu dasar dari psikiatri, kimia, kedokteran, dan psikologi, yaitu membantu hukum dan peradilan. Pada bagian pengkajian risiko bunuh diri dilakukan, yaitu penemuan faktor risiko, tindakan yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor risiko, pemenuhan tingkat risiko seperti minimal, sedang, atau tinggi, kemudian faktor-faktor yang mungkin melindungi klien terhadap bunuh diri, faktor predisposisi, diagnosa gangguan jiwa, faktor psikososial dan penyakit fisik, kemudian variabel genetik dan keluarga, serta faktor biokimia. Untuk diagnosisnya, di sini diagnosis keperawatan pertimbangan dalam penetapan diagnosis keperawatan di perilaku mencederai diri yang harus dikaji oleh perawat adalah informasi tentang keseriusan dan kesegerakan kegiatan membahayakan diri klien. Perawat harus mempertimbangkan informasi yang diperoleh melalui pengkajian untuk mengidentifikasi secara akurat kebutuhan klien akan tindakan keperawatan. Nah, di sini diagnosis keperawatan yang ditemukan berhubungan dengan respon maladaptif dalam perlindungan diri, ada resiko bunuh diri, resiko mutilasi diri, ketidakpatuhan, dan risiko perilaku kekerasan. Nah, diagnosa keperawatan lainnya sering diterapkan dalam perawatan klien didasarkan pada sifat dari gangguan yang berkaitan dengan perilaku mencederai diri. Contohnya, diagnosis keperawatan yang lain berhubungan dengan respon perlindungan diri. Untuk perencanaannya, di sini fokus pertama dari perencanaan asuhan keperawatan untuk orang dengan perilaku mencederai diri sendiri harus fokus pada melindungi klien dari bahaya. Selain itu, rencana tersebut harus mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku klien yang berbahaya. Perawat selanjutnya dapat berfokus pada pengembangan penghayatan dan perilaku bunuh diri dari mengganti mekanisme coping yang sehat. Evaluasi asuhan keperawatan klien mencederai diri memerlukan pemantauan perilaku klien setiap hari dengan cermat. Ketertiban klien dan evaluasi kemajuan dapat memberikan penguatan dan insentif untuk menuju ke arah tujuan. Modifikasi
dari rencana asuhan ke perawatan sering diperlukan saat klien mengungkapkan lagi tentang diri mereka sendiri dan kebutuhan mereka kepada perawat. Pada bagian studi kasus di sini pada tanggal 17 Maret 2017 seantero Facebook dibuat geger oleh aksi gantung diri yang dilakukan Pak Hinggar Indrawan lewat siaran langsung. Pria 35 tahun yang akrab disapa Indra itu sempat bercerita dan menyampaikan keluh kesahnya di akun Facebook pribadinya. Nah, wacana menurut Wirasto, pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat memegang peran penting dalam menjaga kesehatan mental dan kecenderungan bunuh diri. Untuk hasil pulung gantung dan perilaku bunuh diri, individu yang berisiko mengalami percobaan bunuh diri merupakan individu yang sedang berada dalam momen kritis kehidupan. Bagian integrasi keislaman. Nah, di sini kami mengambil Quran surah An-Nisa yang berbunyi wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al zalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naron wa kana dzalika 'alallahi yasira. Artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil di sini, persepsi bunuh diri dan kekerasan mental sebagai jalan keluar bukanlah suatu tindakan yang patut dilakukan, karena justru akan menambah masalah yang telah ada. Bunuh diri merupakan hasil dari ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi cobaan hidup. Penyebab utama terjadinya bunuh diri di masyarakat adalah karena kurang iman dan kurang percaya pada diri sendiri. Oleh karena itu, perlu ditanamkan sikap percaya diri yang mengarah ke arah positif, dan untuk menangkalnya juga harus diintensifkan pendidikan agama sejak masa kanak-kanak, dan ditingkatkan ukhuwah Islamiyah kepada seluruh lapisan masyarakat Islam guna meningkatkan iman, ibadah, dan takwanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.